Pertemuan hari ini kita lanjutkan pada metode survei. Kita sudah membahas metode survei pada beberapa pertemuan sebelumnya, antara lain adalah survei volume lalu lintas. Hari ini kita akan melanjutkan pada beberapa metode survei lainnya yang diperlukan di dalam rangka untuk menganalisis kinerja dari satu jaringan jalan, baik ruas jalan maupun persimpangan. Survei yang akan kita bahas berikutnya adalah survei kecepatan dan hambatan perjalanan. Jadi ketika kita menganalisis kinerja ruas jalan, maka survei yang diperlukan adalah juga survei kecepatan dan juga survei hambatan perjalanan. Kecepatan merupakan salah satu dari 3 komponen utama arus lalu lintas yang sudah kita pelajari. Komponen lainnya adalah kepadatan dan volume lalu lintas. Kecepatan juga merupakan indikator dari kinerja lalu lintas. Hambatan merupakan salah satu indikator permasalahan dari lalu lintas. Kecepatan dan hambatan ini perlu dianalisis untuk mengetahui kinerja dan permasalahan lalu lintas. Untuk dari kecepatan perjalanan, kita bisa juga mengetahui kinerjanya. Ketika kecepatan itu lambat, maka kinerja jalan itu dalam kondisi buruk. Dengan survei hambatan, maka kita bisa mengetahui apa hambatan-hambatan yang juga mungkin menjadi penyebab dari menurunnya kecepatan tersebut. Kecepatan merupakan parameter yang penting khususnya dalam redesign dari satu jalan, kemudian sebagai informasi mengenai kondisi perjalanan, tingkat pelayanan, maupun kualitas dari arus lalu lintas. Sehingga di dalam nantinya menghitung kinerja dari satu ruas jalan, kecepatan merupakan salah satu ukuran kinerja dari ruas jalan. Kecepatan juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, sehingga pada beberapa lokasi justru diperlukan pemasangan rambu-rambu peringatan batasan kecepatan. Berikutnya adalah hubungan dasar antara volume kecepatan dengan kepadatan. Apa yang bisa kita lihat dari grafik berikut ini adalah, jadi ini adalah hubungan antara Q, volume lintas, dengan D, kepadatan. Kemudian ini adalah hubungan antara V, kecepatan, dengan D, kepadatan. Sebenarnya ini adalah hubungan antara V, kecepatan, dengan Q, volume lalu lintas. Saya ini adalah yang grafik paling kanan. Ini adalah hubungan antara kecepatan ini tidak menunjukkan ya hubungan antara Q dengan Q. Jadi yang kita bahas adalah 3 hubungan ini ya. Hubungan antara Q dengan D, V dengan D, kemudian V dengan Q. Kita simak terlebih dahulu hubungan antara V dengan D ya, sebelum membahas Q dengan D dan V dengan Q. Hubungan antara V dengan D, antara kecepatan dengan kepadatan, kalau kita melihat di sini, semakin tinggi kepadatan dari satu jalan, maka kecepatan itu akan semakin menurun. Jadi semakin tinggi kepadatan, maka kecepatan itu makin menurun. Kita bayangkan dari suatu keadaan tidak ada kendaraan di ruas jalan, maka kecepatan pada saat D sama dengan 0, ini kecepatannya dalam kondisi yang maksimum. Begitu ada penambahan lalu lintas
jumlah kendaraan di ruas jalan, maka kepadatan suatu ruas jalan juga meningkat, sehingga kecepatan juga akan semakin menurun. Sampai pada satu titik, di sini adalah kondisi D yang maksimum. Pada saat kepadatannya maksimum, artinya kendaraan sudah tidak bisa bergerak lagi karena saking padatnya, sehingga kecepatan menjadi nol pada kondisi kepadatan yang maksimal. Pada kondisi D0, tidak ada kendaraan di ruas jalan, maka kecepatannya adalah kecepatan arus bebas, free flow speed, di mana pengemudi itu bebas untuk memilih kecepatan yang diinginkannya. Nah, itu adalah hubungan antara kecepatan dengan kepadatan. Selanjutnya hubungan antara Q dengan D, jadi antara volume lalu lintas dengan kepadatan. Kalau kita lihat di sini dari saat D-nya 0, tidak ada kendaraan, maka Q-nya juga 0 karena tidak ada kendaraan di ruas jalan. Ketika jumlah kendaraan semakin meningkat, maka baik Q maupun D, volume lalu lintas maupun kepadatan, itu akan semakin meningkat. Pada titik di mana? Jadi pada satu kondisi titik D-nya optimum. Inilah yang menghasilkan Q-nya maksimal. Selanjutnya pada saat D maksimal, ini adalah Q-nya maksimal, ini artinya bahwa merupakan kapasitas dari jalan. Itu yang membatasi kenapa Q-nya ini maksimal. Di mana di ruas jalan sudah berada volume lalu lintas sudah sama dengan kapasitasnya. Ketika terjadi penambahan jumlah kendaraan di jalan, semakin berjejalnya kendaraan, apa yang terjadi? Nilai D ini semakin meningkat sampai kondisi D maksimum. Nah, pada saat sudah melampaui D optimumnya ini, maka volume lalu lintas juga akan mengalami penurunan. Kenapa volume lalu lintas mengalami penurunan? Karena kepadatan ruas jalan itu semakin meningkat, di mana kendaraan itu mulai sulit untuk bergerak ketika sudah melampaui dari kapasitasnya, melampaui Q maksimumnya. Sampai kemudian pada satu titik D maksimum. Sama seperti tadi, D maksimum ini artinya adalah jumlah kendaraan yang paling maksimal di jalan yang dapat ditampung, di mana pada titik ini mulai terjadi kemacetan di ruas jalan. Akibat kemacetan yang terjadi di ruas jalan, kendaraan tidak bisa bergerak. Karena kendaraan tidak bisa bergerak, maka volume atau Q-nya itu menjadi juga 0. Jadi Q menjadi 0 pada saat D-nya ini adalah maksimal. Selanjutnya hubungan antara kecepatan dengan volume. Nah, ini yang sering dipakai juga di dalam menentukan kurva ini dalam menentukan tingkat pelayanan jalan. Di mana tingkat pelayanan dari A sampai dengan E itu berada di atas garis optimum. Begitu melewati batas garis optimum, itu sudah tingkat pelayanannya F. Pada saat Q-nya sama dengan 0, tidak ada kendaraan di jalan, maka V-nya ini adalah pada posisi maksimum, pada posisi kecepatan arus bebas, di mana pengemudi bebas memilih kecepatannya. Kemudian ketika jumlah kendaraan semakin meningkat, Q semakin meningkat, maka kecepatan itu akan semakin menurun sampai titik Q maksimum. Jadi sama seperti tadi, sudah Q maksimum ini di mana volume lalu lintas sama dengan kapasitas jalan. Begitu jumlah kendaraan bertambah lagi, maka kepadatannya akan meningkat seperti tadi disampaikan. Kepadatan meningkat ini, maka kecepatannya akan mengalami penurunan. Q juga mengalami penurunan. Jadi ketika lalu lintas semakin padat setelah melampaui kapasitas, maka kepadatan semakin tinggi, kecepatan menjadi menurun, maka volume lalu lintas juga menjadi menurun. Sampai akhirnya di titik 0. Titik ini apa artinya? Titik ini kondisinya Q-nya itu 0,
Kenapa Q-nya itu 0? Karena kepadatannya maksimal. Jadi beda di sini posisinya. Q 0 karena tidak ada kendaraan, di sini Q 0 kepadatannya maksimal sampai kendaraan tidak bisa bergerak, kecepatannya 0, maka volume lalu lintasnya juga adalah 0 di titik ini. Jadi demikian hubungan antara volume, kecepatan, dan kepadatan. Nah, ini kemudian hubungan antara grafik tadi ya, grafik yang disampaikan tadi, hubungan antara kecepatan dengan kepadatan dengan volume lalu lintas, di mana volume lalu lintas pada sumbu X ini dapat diganti kepada rasio volume per kapasitas, di mana rasio volume per kapasitas adalah posisinya 1, yaitu derajat kejenuhannya 1 pada posisi kapasitas jalan sudah tercapai. Di atas daripada garis optimal ini adalah tingkat pelayanan A sampai dengan E. Kemudian melampaui kapasitas, ini kinerja jalan menurun, maka tingkat pelayanan berada pada posisi F. Jadi tingkat pelayanan dari suatu ruas jalan dipengaruhi oleh dua faktor, kecepatan dan rasio antara volume dan kapasitas atau derajat kejenuhan. Sehingga kalau kita menarik misalnya, apakah suatu ruas jalan dengan derajat kejenuhan 0,5, apakah itu ruas jalan itu kondisinya tidak macet? Jadi kita bisa menarik misalnya posisi 0,5 adalah di sini, kita tarik ke atas, ini bisa akan kena C, bisa kena D, bisa kena E, bisa kena F. Yang menentukan adalah apa? Adalah kecepatannya. Apabila kecepatan di bawah optimal, maka dia akan berada pada tingkat pelayanan F, walaupun dia visi rasionya dia 0,5. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan kecepatan kendaraan, sikap masyarakat, kecelakaan, kondisi lingkungan, jenis dan kondisi jalan, tata guna lahan, kemudian kondisi cuaca. Pengaturan kecepatan diatur dari peraturan perundangan, pengaturan dengan fisik ataupun bangunan. Misalnya kecepatan diatur dengan memasang pulau-pulau lalu lintas ataupun dengan memasang speed hump yang kita kenal dengan istilah polisi tidur. Itu juga untuk mengendalikan kecepatan. Bisa juga dari segi pemasangan rambu batas dari kecepatan. Kecepatan adalah perubahan jarak dibagi dengan waktu. Jadi secara sederhananya, ini sudah kita pelajari juga sebelumnya, V sama dengan S per T, jarak dibagi dengan waktu. Jadi pada beberapa literatur ini akan berbeda ya, ada yang menggunakan istilah jarak itu L, waktunya adalah T. Ada yang menggunakan istilah jarak itu S. Secara umum, maka satuan kecepatan itu adalah kilometer per jam. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu. Jadi dinyatakan dalam kilometer per jam. Kecepatan dapat diukur sebagai kecepatan titik atau spot speed, kemudian kecepatan perjalanan journey speed, kecepatan gerak running speed. Ini kita sudah bahas ketika membahas karakteristik lalu lintas. Namun untuk mengingatkan kembali, saya akan ulangi lagi kecepatan titik atau spot speed, kecepatan kendaraan sesaat. Pada waktu kendaraan tersebut, suatu kendaraan melintasi suatu titik tertentu di jalan. Jadi kita ini sudah bahas ya, misalnya di ruas jalan dipasang suatu tanda, entah berupa marka temporer, bisa menggunakan kapur ataukah selotip atau yang lainnya. Pada jarak tertentu, misalnya jarak 100 meter, kita ukur kecepatan. Ketika suatu kendaraan bergerak, itulah yang dimaksud kecepatan titik atau spot speed. Kecepatan bergerak pada satu lokasi segmen tertentu. Kecepatan perjalanan journey speed, kecepatan rata-rata kendaraan efektif antara dua titik tertentu di suatu perjalanan, ini kecepatan dari
asal ke tujuan perjalanan, di mana ditentukan dari jarak total perjalanan dibagi dengan total waktu perjalanan. Sedangkan kecepatan gerak running speed adalah kecepatan melintasi suatu jarak tertentu, tidak memperhitungkan waktu kendaraan pada saat berhenti. Jadi yang diperhitungkan hanya waktu tempuh pada saat kendaraan bergerak. Jadi ini ilustrasi sport speed ketika sebuah kendaraan melintasi dua garis pengamatan di satu ruas jalan, di mana garis pengamatan ini ditentukan pada jarak tertentu. Bisa misalnya pada jarak 50 meter, bisa pada jarak 100 meter, bahkan bisa pada jarak 25 meter. Penentuan jarak antar garis ini ditentukan oleh kecepatannya. Apabila kecepatan kendaraan di satu ruas jalan, tentu diperlukan jarak yang semakin panjang. Demikian juga apabila kecepatannya rendah, dapat menggunakan jarak yang pendek, bahkan 25 meter pun itu bisa dilakukan. Jadi ini adalah kondisi sport speed, di mana kita hitung waktu tempuh ketika kendaraan mulai berada pada titik pengamatan pertama, kemudian stopwatch kita matikan ketika kendaraan melintasi garis pengamatan kedua. Itulah kemudian kita mendapatkan waktu tempuh, kemudian jarak, maka kecepatan bisa kita hitung. Selanjutnya journey speed adalah kita menghitung kecepatan dari asal A misalnya ke tujuan B yang melintasi berbagai rintangan di sepanjang perjalanan, baik berupa persimpangan bersinyal, simpangan tak bersinyal, maupun akibat kemacetan lalu lintas akibat hambatan samping. Jadi semua waktu tempuh itu kita perhitungkan dari A sampai ke B. Jadi kita perhitungkan jarak perjalanan dari A ke B dan waktu tempuh keseluruhan dari A sampai ke B. Jadi ketika kendaraan berhenti pun kemudian kita lakukan tetap memperhitungkan. Selanjutnya adalah running speed. Jadi running speed kita hanya menghitung waktu selama kendaraan bergerak saja. Jadi setiap kendaraan ketika dia bergerak kita hitung waktunya, kemudian kendaraan itu bergerak lagi kita hitung waktunya lagi, selama dia diam kita tidak hitung waktunya. Sampai akhirnya di titik B. Pergerakan yang mempunyai kinerja kecepatan berbeda, maka akan berbeda pula waktu yang dibutuhkan mencapai suatu titik jarak tertentu. Semakin tinggi kecepatan pergerakan kendaraan, maka semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak pada titik tertentu. Jadi ini perbedaan kecepatan antara A, B, dan C, D. Ada juga istilah kecepatan rencana design speed. Jadi kecepatan ini yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan jalan. Misalnya akan berdasarkan klasifikasi tipe jalan dan standar desain geometrik jalan. Ketika kita mendesain geometrik baik vertikal, alignment vertikal maupun horizontal, maka yang dijadikan acuan adalah kecepatan rencana. Jadi bedakan antara kecepatan yang kita ukur di lapangan dengan kecepatan rencana. Kecepatan rencana design speed ini adalah untuk mendesain geometrik dari satu ruas jalan. Misalnya satu ruas jalan didesain dengan kecepatan rencana 100 km per jam. Bukan berarti bahwa kecepatan rata-rata di ruas jalan tersebut 100 km per jam, tetapi adalah kecepatan yang dirancang di mana kendaraan aman melintasi geometrik jalan, aliran vertikal maupun horizontal apabila kecepatan kendaraan itu 100 km per jam. Selanjutnya kecepatan arus bebas adalah kecepatan kendaraan pada saat tidak terhalang sama sekali oleh kendaraan lainnya. Hambatan atau delay. Hambatan adalah waktu yang hilang pada saat kendaraan berhenti atau mengurangi kecepatannya, di mana kendaraan tidak dapat berjalan sesuai kecepatan yang diinginkan
karena adanya sistem pengendali atau kemacetan lalu lintas. Jadi delay, hambatan atau tundaan terjadi di ruas jalan akibat kendaraan itu tidak bisa melaju sesuai dengan kecepatan semestinya. Hambatan mempengaruhi kecepatan perjalanan dan mengurangi kualitas perjalanan serta meningkatkan biaya transportasi. Hambatan yang sering terjadi itu akan menyebabkan kondisi lalu lintas tidak nyaman karena kendaraan harus sering mempercepat atau mengerem kendaraannya. Hal ini juga akan mendorong para pengemudi yang frustasi untuk mengemudikan kendaraan secara tidak baik. Jadi karena stres akhirnya terjadi emosi dan sebagainya. Hambatan terdiri dari hambatan tetap, fixed delay, kemudian hambatan yang bergerak atau running delay. Persiapan survei kecepatan dan hambatan. Jadi diperlukan adanya peta lokasi survei, bisa menggunakan peta Google. Kemudian waktu dan periode survei ini kita tetapkan tergantung daripada kajian yang akan kita lakukan. Cara penentuan sampel survei kecepatan kita sudah bahas. Perizinan dan koordinasi dengan instansi lainnya, tenaga surveyor dan pemberian briefing untuk tenaga surveyor supaya tidak terjadi kesalahan di dalam pengambilan survei di lapangan. Penyiapan dari formulir survei, kemudian juga formulir survei ini kita perlu uji di lapangan kalau belum pernah dilakukan pengujian. Kemudian peralatan survei yang dipergunakan, apakah menggunakan secara manual, apakah semi otomatik atau otomatik. Kemudian ruang kantor dan peralatan kita memerlukan base camp. Selanjutnya tentunya adalah anggaran biaya. Peta lokasi survei ini adalah untuk menentukan di mana lokasi survei akan dilakukan, menentukan rute surveinya. Kalau kita melakukan survei dengan menggunakan metode moving car observer, memberi tanda pada jalan-jalan yang memiliki pengaturan sistem satu arah. Waktu dan periode survei ini terkait dengan anggaran atau dana yang tersedia. Untuk survei spot speed minimal dilakukan 2 jam pada saat waktu jam sibuk pagi, 2 jam pada saat jam sibuk siang, dan 2 jam pada waktu tidak sibuk. Selanjutnya untuk survei MCO ya, Moving Car Observer ini minimal dilakukan 3 kali pulang pergi pada suatu rute. Perizinan dan koordinasi dengan instansi lain, pihak kepolisian, apabila survei yang dilakukan itu akan mengganggu pergerakan lalu lintas. Penyiapan tenaga surveyor dan pemberian briefing, berapa jumlah tenaga surveyor yang diperlukan, sesuai dengan titik-titik survei nantinya, itu kita perlu juga plotkan dalam peta lokasi survei. Semakin banyak tenaga surveyor, tentu hasilnya akan semakin baik, namun biayanya juga akan semakin mahal. Briefing ini wajib dilakukan ya, agar survei dapat dilakukan secara terarah, sehingga hasil yang survei itu bisa dipergunakan. Formulir survei spot speed dan survei moving car observer ini akan terdapat pada slide berikutnya. Peralatan survei yang diperlukan kalau survei kecepatan maupun hambatan antara lain stopwatch, alat tulis, kertas, clipboard, kemudian rolling meter ya untuk mengukur jarak kendaraan roda 4 untuk survei moving car observer-nya. Jadi untuk moving car observer ini kita berada di dalam kendaraan ikut bergerak dalam arus lalu lintas secara normal. Jadi tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Ruang kantor dan peralatan, anggaran biaya. Ini kemudian contoh survei spot speed, di mana ini adalah objek yang disurvei, ini adalah posisi dari surveyor. Kita memberikan garis pengamatan pada jarak tertentu, misalnya pada jarak 100 meter.
Jadi ini adalah kendaraan-kendaraan yang disurvei. Survei kecepatan titik ke spot speed tujuannya untuk mencatat kecepatan kendaraan saat melalui titik tertentu pada satu jalan. Target datanya adalah kecepatan per jenis kendaraan, kemudian kecepatan rata-rata. Target informasinya adalah fluktuasi kecepatan kendaraan, variasi kecepatan berdasarkan jenis kendaraannya. Teknik survei dilakukan pada satu jalan dengan memberi tanda pada awal dan akhir ruas jalan, misalnya apakah menggunakan lakban atau selotip kemudian ataukah menggunakan kapur, misalnya pada jarak 50 atau 100 meter, sesuai dengan kondisi kecepatan di ruas jalan yang akan disurvei. Surveyor menghitung waktu tempuh ya saat kendaraan melalui awal ruas jalan hingga akhir ruas jalan. Tugas dari surveyor adalah menghitung kecepatan kendaraan untuk jenis mobil penumpang. Ada juga surveyor menghitung kecepatan kendaraan jenis bus dan truk, kemudian yang jenis sepeda motor. Jadi ini ilustrasi survei kecepatan titik atau spot speed dilakukan pencatatan dengan menggunakan stopwatch pada saat kendaraan melintasi titik awal sehingga akhirnya sampai di titik akhir. Jadi stopwatch dimatikan ketika kendaraan melintasi titik akhir. Berikut ini adalah contoh formulir survei kecepatan sesaat atau spot speed, jadi jenis kendaraan yang kita survei. Nah, untuk keperluan kinerja ruas jalan manual sesuai ke manual kapasitas jalan, maka jenis kendaraan yang diperhitungkan adalah jenis kendaraan ringan. Yang dicatat waktu datang, waktu tiba, sehingga dapat dihitung waktu tempuhnya. Survei juga bisa menggunakan peralatan seperti speed gun, jadi untuk menghitung kecepatan titik atau spot speed. Speed gun ini bekerjanya ada beberapa cara, ada yang berdasarkan laser. Jadi dari speed gun ini akan mengeluarkan sinar laser yang kemudian diarahkan pada kendaraan yang akan disurvei. Pada alat speed gun ini akan secara otomatis terbaca kecepatan kendaraan berdasarkan kecepatan memendeknya sinar laser tersebut. Ada yang juga berdasarkan suara. Survei Moving Car Observer. Jadi kita bergerak, berada di dalam kendaraan, bergerak mengikuti arus lalu lintas. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Misalnya ada 3 kendaraan yang disalip, berarti kita juga harus menyalip 3 kendaraan, sehingga kita sudah berada pada kecepatan sesuai dengan kecepatan normal, kecepatan rata-ratanya. Jadi ini posisi surveyor yang bergerak dalam arus lalu lintas, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Tujuan dari Moving Car Observer adalah untuk mengetahui kecepatan dan hambatan kendaraan pada saat melakukan perjalanan di ruas jalan tertentu. Target datanya waktu perjalanan, waktu hambatan, jenis hambatan, jumlah kendaraan yang disiap, jumlah kendaraan yang menyiap, jumlah kendaraan yang berlawanan arah. Jadi ini adalah data-data yang nantinya dikumpulkan. Target informasi dari survei MCO ini adalah kecepatan perjalanan, kecepatan bergerak, hambatan, kemudian volume kendaraan. Teknik survei MCO ini, surveyor berada dalam kendaraan yang dikemudikan seorang supir, kendaraan bergerak dalam arus lalu lintas dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan rata-rata kendaraan lainnya atau kecepatan normal. Survei ini dilaksanakan secara ulang-alik pulang pergi, umumnya dilakukan pada saat jam sibuk, jadi minimal 3 kali pulang pergi sehingga dapat hasil rata-ratanya. Surveyor tugasnya yang satu orang mencatat waktu perjalanan dan mencatat kecepatan dari speedometer,
satu orang menghitung waktu hambatan dan mencatat jenis hambatan yang dilalui, satu orang lagi menghitung jumlah kendaraan yang disiap dan menyiap, kemudian satu orang menghitung jumlah kendaraan dari arah berlawanan. Jadi minimal diperlukan 4 orang surveyor yang berada dalam kendaraan. Nah, ini ilustrasi dari survei Moving Car Observer. Ini adalah kendaraan yang sampel yang bergerak. Jadi dia menyalip 2 kendaraan, kemudian juga disalip oleh kendaraan lain, jadi tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Berikutnya adalah formulir dari Moving Car Observer. Yang dihitung adalah nanti nomor ketika melakukan pergerakan. Yang pertama, jaraknya, waktu meninggalkan titik A, waktu tiba di titik B, jumlah kendaraan yang berlawanan arah, mobil penumpang, bus ataukah truk, jumlah kendaraan yang disiap, jumlah kendaraan yang menyiap. Formulir Moving Car Observer, jadi ini waktu perjalanan dari hasil pencatatan tadi, kita catat kembali kecepatan perjalanan, kemudian waktu hambatan juga kita bisa hitung. Analisis data dari hasil survei Sport Speed, ini kita bisa analisis adalah untuk mendapatkan kecepatan. Kita sudah mempelajari ya, kecepatan yang kita pergunakan adalah kecepatan rata-rata ruang, bukan kecepatan rata-rata waktu. Selanjutnya, grafik kecepatan per jenis kendaraan di ruas jalan itu kita buatkan plotting seperti ini untuk mobil, bus maupun truk. Hasil survei dari Moving Car Observer, ini rumusan yang dipergunakan untuk menghitung Q1. Q1 ini apa? Volume kendaraan dari arah 2 ke 1. Jadi kendaraan per detik. Nanti kita konversikan menjadi kendaraan per jam. X1 adalah jumlah kendaraan arah berlawanan saat kendaraan pengaman menuju arah 12. A2 adalah jumlah kendaraan yang disiap oleh kendaraan pengamat saat menuju ke arah 21. B2 jumlah kendaraan yang menyiap saat menuju ke arah 21. TB adalah waktu perjalanan saat kendaraan pengamat menuju arah 12. TA adalah saat menuju arah 21. Sehingga rumusnya Q1 sama dengan X1 ditambah B2 kurangi A2 dibagi TA plus TB. Selanjutnya di Q2 ya, tadi Q1, Q2 volume kendaraan dari arah 12. X2 jumlah kendaraan berlawan arah saat kendaraan pengamat menuju arah 21. A1-nya jumlah kendaraan saat menuju arah 12. B1-nya jumlah kendaraan yang menyiap pada saat pengamat menuju arah 12. TB waktu perjalanan dari 1 ke 2. TA waktu perjalanan dari 2 ke 1. Kemudian juga dibuatkan grafik ya rata-rata kecepatan perjalanannya seperti ini. Kemudian ini adalah grafik, contoh grafik rata-rata kecepatan bergerak. Kemudian rata-rata hambatan juga bisa di plotting seperti ini. Kita lihat bahwa hambatan yang tertinggi itu terjadi misalnya pukul 9 sampai pukul 10. Nah, itu adalah tadi survei kecepatan. Selanjutnya adalah survei pejalan kaki. Fasilitas pejalan kaki antara lain jembatan penyeberangan, penyeberangan di bawah tanah, ada zebra cross, kemudian ada pelikan dengan pelindung. Selanjutnya ada fasilitas pejalan kaki pada persimpangan, kemudian ada isyarat pengatur lalu lintas jalan kaki pada ruas jalan, kemudian juga ada ZOSS, zona selamat sekolah. Masalah pergerakan yang paralel dengan jalan, kurangnya jalur pejalan kaki trotoar yang sempit, sehingga menyebabkan orang turun dari trotoar dan berjalan di badan jalan. Lubang dan sampah pada trotoar, gangguan pada jalur pejalan kaki, pemeliharaan fasilitas yang buruk, parkir pada trotoar,
adanya pedagang kaki lima, sepeda motor yang menggunakan trotoar. Jadi ini juga kita identifikasi pada saat kita melakukan survei pejalan kaki. Fasilitas pejalan kaki dibutuhkan pada daerah perkotaan secara umum jumlah penduduknya tinggi, pada jalan dengan rute angkutan umum tetap, daerah dengan aktivitas kontinu yang tinggi seperti pasar, pertokoan, lokasi yang mempunyai demand besar dengan periode pendek seperti stasiun, sekolah, rumah sakit, lapangan olahraga, lokasi demand tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya lapangan olahraga, masjid, kemudian daerah rekreasi. Ada beberapa jenis pergerakan pejalan kaki. Yang pertama, pergerakan menyusuri jalan. Jadi di perkotaan dengan tingkat aktivitas tinggi, fasilitas trotoar dibutuhkan, kecuali apabila alternatif pengaturan yang lain telah dilakukan untuk mengalihkan pejalan kaki dari sisi jalan. Misalnya dengan dibangunnya jalan tol. Identifikasi keperluan trotoar dilakukan berdasarkan volume pejalan kaki yang berjalan di jalan, tingkat kecelakaan, pengaduan atau permintaan dari masyarakat. Yang kedua adalah pergerakan memotong jalan. Kriteria perencanaan terpenting dalam perencanaan fasilitas pergerakan ini adalah tingkat kecelakaannya. Permasalahan diidentifikasi dengan pengukuran konflik kendaraan dengan pejalan kaki, yaitu dengan perhitungan PV kuadratnya, di mana P adalah volume pejalan kaki yang menyeberang jalan pada rentang 100 sampai 150 meter, V adalah volume kendaraan setiap jam, yaitu dua arah yang tidak terbagi. Jika fasilitas pejalan kaki diperlukan, perlu dipertimbangkan hierarki sebagai berikut: pulau pelindung, zebra cross, penyeberangan dengan lampu pengatur, pelikan crossing. Jika tidak memadai, maka dipertimbangkan jembatan penyeberangan ataukah terowongan penyeberangan. Pergerakan di persimpangan. Pengendalian dilakukan dengan adanya fase khusus atau isyarat menyeberang jalan yang memudahkan bagi pejalan kaki di daerah adanya pemberi isyarat lalu lintas atau apel. Fase terpisah dapat diterapkan apabila arus pejalan kakinya lebih dari 500 orang per jam. Lalu lintas membelok ke setiap kaki persimpangan mempunyai waktu antara atau headway rata-rata kurang dari 5 detik. Dan tepat saat lalu lintas bergerak terjadi konflik dengan arus pejalan kaki yang lebih dari 150 orang per jam. Arus tersebut merupakan rata-rata 4 jam tersibuk di dalam satu hari. Pertimbangan lainnya adalah kecepatan berjalan kaki yang diasumsikan pada jalan datar 1,5 meter per detik, pada kemiringan 1,2 meter per detik, pada tangga 0,2 meter per detik. Ini rata-rata kecepatan berjalan kaki. Ya, pada jalan datar kita bisa menggunakan 1,5 meter per detik. Jarak pandang menjadi pertimbangan utama apabila pejalan kaki menyeberang pada penyeberangan sebidang. Pelaksanaan survei meliputi persiapan alat, peta survei, formulir dan alat tulis, alat pencacah lalu lintas, traffic counter, handy tally, kemudian stopwatch. Waktu pelaksanaan biasanya dilakukan mengikuti survei lalu lintas lainnya, misalnya ikut dengan survei pada saat melakukan survei volume kendaraan, baik pada ruas jalan maupun persimpangan. Hari pelaksanaan harus mencerminkan karakteristik yang sebenarnya, volume maupun waktu pergerakan itu cenderung sama, misalnya pada saat hari kerja. Biasanya diambil hari kerja antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi hindari hari Jumat, biasanya tidak normal kondisi lalu lintasnya. Demikian juga hindari survei pada saat hari libur. Waktu pengamatan 9 jam pada periode jam sibuk pagi, misalnya puncak pagi, selama 3 jam, 6 sampai 9, puncak siang 12 sampai 15, puncak sore pukul 16 sampai 19. Waktu pengamatan memerlukan satu pilot survei untuk menyesuaikan kondisi lapangan dan kebutuhan. Interval waktu pengamatan dalam 1 jam tergantung pada kebutuhan, kerincian, dan keakuratan data yang diinginkan. Biasanya diambil interval setiap 15 menitan.
Metode dan lokasi survei dengan vantage point, titik lokasi pengamatan di tempat yang tinggi, atau metode lain yang memungkinkan semua pergerakan dapat dicatat. Lokasi survei pada kaki persimpangan atau sepanjang atau sepenggal ruas jalan. Tahapan dari survei, hitunglah jumlah pejalan kaki di tempat lokasi survei dengan traffic counter atau handy tally. Bila manual dengan garis-garis kelipatan 5 sesuai interval waktu yang ditentukan. Jadi misalnya dihitung setiap 5 menit, kemudian nanti dijumlahkan. Cantumkan pada formulir sesuai interval dan arah pergerakan. Sebaiknya setiap arah pergerakan pejalan kaki itu dicatat oleh surveyor yang berbeda. Terutama apabila volume pejalan kakinya itu cukup besar, sehingga akan membingungkan surveyor untuk mencatat. Pengolahan data yang dilakukan meliputi jumlah hasil pencatatan pejalan kaki sesuai interval waktunya dan total setiap 1 jam. Kemudian jumlahkan volume per jam menjadi total pengamatan jam puncak. Yang ketiga, penyajian data untuk mengetahui kecenderungan dan puncaknya dapat dibuat dalam diagram batang, garis, maupun lingkaran. Penentuan fasilitas pejalan kaki dapat dilakukan dengan mencari nilai PV kuadrat rata-rata yang didapat dari 4 nilai tertinggi. Selanjutnya, survei konflik pejalan kaki dan arus lalu lintas. Tujuan survei ini adalah untuk menentukan besarnya konflik yang terjadi antara pejalan kaki dan arus lalu lintas. Metode surveinya yang pertama, penentuan lokasi survei, daerah terjadinya konflik antara pejalan kaki dan lalu lintas. Yang kedua, menghitung besarnya volume pejalan kaki yang menyeberang jalan. Yang ketiga, menghitung tundaan pejalan kaki. Yang keempat, menghitung besarnya arus lalu lintas. Yang kelima, menghitung besarnya tundaan lalu lintas. Yang keenam, mengukur kecepatan arus lalu lintas. Dan yang ketujuh, menghitung besarnya tingkat konflik yang terjadi. Pelatan dan surveyor yang dibutuhkan sebanyak 4 orang untuk satu lokasi survei. Satu surveyor mencatat volume kendaraan, satu surveyor mencatat kecepatan arus lalu lintas, satu surveyor mencatat jumlah penyeberang jalan, dan satunya lagi mencatat tundaan pejalan kaki. Pelatan yang dibutuhkan antara lain formulir survei, pulpen, kertas, hardboard, tali kontur, stopwatch, dan lain-lain. Nah, itu adalah tadi survei hambatan. Selanjutnya, survei tingkat bangkitan atau trip rate survey adalah survei yang dilakukan untuk menentukan tingkat bangkitan dan tarikan perjalanan yang dihasilkan oleh suatu kawasan terbangun. Survei dilakukan dengan cara menghitung kendaraan masuk dan keluar dari sebuah kawasan terbangun selama periode waktu tertentu. Jadi umumnya bisa jadi nanti 12 jam, antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ataukah jam 7 pagi sampai jam 7 sore. Surveyor berada di dekat pintu masuk dan keluar sebuah kawasan terbangun sambil mencatat jenis dan jumlah kendaraan keluar dan masuk. Surveyor juga mencatat arah pergerakan kendaraan, perjalanan untuk mendapatkan informasi mengenai distribusi perjalanan. Peralatan dan perlengkapan survei meliputi peta lokasi survei, ruas dan simpang, formulir survei, papan alas atau clipboard, alat tulis, alat penghitung counter, alat pengukur waktu stopwatch 1 jam tangan, atribut surveyor, tanda pengenal, topi, mantel, dan sebagainya. Ini adalah contoh ilustrasi penempatan surveyor ketika kita menghitung survei bangkitan perjalanan. Ini adalah ada di setiap pintu masuk dan keluarnya dilakukan pencatatan. Setiap 5 menit atau 15 menit dicatat berapa jumlah kendaraan masuk dan berapa jumlah kendaraan yang keluar. Kemudian dampaknya akibat kendaraan masuk dan keluar ini juga dihitung terhadap kinerja ruas jalan di depannya. Selanjutnya ini adalah formulir survei keluar masuk kendaraan. Ini tidak terlalu susah. Ini adalah SETKSA ya, satu negara swalayan. Kemudian survei apa saja yang diperlukan di dalam misalnya melakukan analisis dampak lalu lintas negara swalayan tersebut.
Jadi survei yang dilakukan antara lain survei masuk, survei kendaraan masuk dan keluar, kemudian survei parkir, survei lainnya inventarisasi, volume lalu lintas, kecepatan, survei pejalan kaki atau CARE. Survei LLAJ yang diperlukan antara lain inventarisasi ruas jalan dan simpang, volume lalu lintas simpang dan ruas, kecepatan, parkir, pejalan kaki, kinerja lalu lintas. Di mana metodenya bisa statis, dinamis, atau wawancara. Ini contoh pusat perbelanjaan, maka yang perlu dikaji adalah sirkulasi, parkir, keluar masuk kendaraan, volume lalu lintas, kecepatan, inventarisasi pejalan kaki, kemudian volume lalu lintas, inventarisasi kinerja jalan. Target data adalah panjang, lebar, ruas jalan, jenis konstruksi, alinyemen horizontal, kemudian alinyemen vertikal, kemudian jarak pandang, fasilitas pejalan kaki, bahu jalan dan drainase, kondisi permukaan jalan, lebar jalan, jumlah lajur, lebar median, lebar bahu, dan lainnya, lokasi dan jenis ukuran rambu jalan, marka jalan, dan lampu penerangan. Nah, ini adalah target data di simpang, saya tidak uraikan secara detail, nanti bisa dilihat secara langsung. Pelengkapan jalan meliputi traffic light, rambu lalu lintas, marka jalan, guardrail, cermin tikungan, paku jalan, delineator. Nah, ini yang kita kemudian identifikasi titik lokasinya di mana, rambu lalu lintas di mana, jumlahnya berapa, kondisinya seperti apa, kemudian kebutuhan ke depannya seperti apa. Nah, demikian materi hari ini. Ada beberapa metode survei lalu lintas tambahan yang dapat diberikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya minggu depan.